Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazakkaru qaulahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على شاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tersyukuru mapuja dari Allah Subhanahu wa taala namu kaya soy tapadang kaki paselinaringi bakasiwe Jumata si di pamma si maraja rigong kata newereng kesehatan newereng kesempatan lebih-lebih pahan newereng tepe dan nia keyakinan betapa perintah dari Allah Subhanahu wa taala mesti kita lakukan, kita laksanakan, dan pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam dikiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Juga selaku khatib saya mengajak kepada kita semua para jamaah pada lodi mai simata berusaha pencengi tepeta nan niat taala dari Allah taala kuamangi nata padang kaki matama dalam golonganna atanna Allah taala kami nama lebih golongan orang-orang yang muttaqin, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah seorang tokoh Islam yang dikenal dengan nama Hujjatul Islam, ujung tombak pejuang Islam dalam bidang tasawuf dan fikih. Beliau menulis kitab lebih dari 70 kitab, dan salah satu kitabnya yang paling terkenal adalah Ihya'u Ulumuddin yang sudah diterjemahkan 100 lebih bahasa di negara di dunia ini. Beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, sehingga dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, yang lahir di Iran, negeri Tus, Iran, tahun 1058 dan juga meninggal di Iran tahun 1111. Beliau terkenal dengan tulisan-tulisannya yang banyak membela Islam dan dikenal juga sebagai bapa imam tasawuf modern, juga terkenal dengan ahli fikih, dan beliau pernah memberikan beberapa nasihat kepada santri-santrinya, dan ternyata nasihatnya ini sangat relevan sampai sekarang. Engkau nasihatnya ya roh Imam Al-Ghazali letuk maku kue menjadi renungan kepada kita sampai akhir hayat kita, sampai akhir dunia ini, itu selalu menjadi renungan untuk kita semua. Serikuamangi rilala toto ngetaihe simatang kaki maringerang atau pada salamat tu rilino. Engkau eneng papasena, ada 6 nasihat beliau yang berupa pertanyaan. 6 nasihatnya berupa pakutana. Bisa kita jawab sendiri. Kenapa terna-rena di lalang atita? Ternyata di lalang atau tongata perlu kita renungkan bersama ke 6 nasihat ini. Yang pertama nasihatnya makutana ku anak guruna
santrina makada hai anak-anakku agar kami nang macawe riseseta ide rupa tahu apa yang paling dekat. Ternyata santri-santrinya menjawab makada wajuku, keluargaku, bolaku dan sebagainya. Tetapi kata beliau bahwa yang paling dekat kami nama caweri si syaitan rupa toy nari tu de gagal lain sangadina amatengeng kematian. Napa kuat caweknya sengnya amatengeng ia tu limanna malaikat tangan malaikat itu seakan-akan ada di atas kepala kita, tinggal menunggu perintah cabut nyawanya ini, cabut nyawanya ini. Itu sebabnya masalah lebih ke mana hadir Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa itu sudah diponis pasti mati. Sudah diponis kita semua. Tinggal menunggu waktu. Dek nama kada malasa pika macoani ga dek. Asal narapin waktu tak izaja ajaluhum dek na di pasoro itu na di pamajo biar sedetik pun. Itu sebabnya kita perlunya senantiasa siap selalu. Sahabat siaga muai gana tau malasa itungkai dijagai energi apa jagana magati na lapuang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang ditunggu kematiannya anaknya di luar mati. Sahabat sengnya mati nari kuna rapin tunah pasti. Dan ini menjadi pelajaran kemana makanya siaga gana tahu pura riponis ku pengadilan hakim, diponis oleh hakim bahwa minggu depan akan dilakukan eksekusi tembak mati, hukum mati. Apa yang dilakukan? Setiap malam bangun salat tahajud, setiap hari puasa, setiap saat mengaji, perbaiki ibadahnya. Karena ini seni maka si minggu menjadi mati. Begitu juga kita sebenarnya, kita sudah diponis semua. Ya maka si minggu bisa jadi besok. Nah apa persiapan kita menghadapi kematian itu? Ini kematian sudah paling dekat di hadapan kita ini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yang dari itu aga kaminan mabela. Apa yang paling jauh di sisi kita umat manusia? Ternyata jawaban beliau bahwa yang paling jauh di sisi kita adalah waktu yang lalu, waktu yang sudah lewat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simatan apa peringarai maka dah pakai guna lalu waktumu. Riolode napa napoleo ke senge kesibukan dan sebagainya. Kapan tiba waktunya sesuatu yang bisa kita lakukan, maka pada waktu itu mestinya kita lakukan. Neko narapi ni waktu na di jam di jam-jam ni magati. Asal pano si mata matanje ki matanje akhirnya biasa mega tahu nasasalena sabab labo waktu na. Dan betapa banyak ke pelajaran yang kita ambil mega tahu nareko pura ni tentu kau tu nama kada tete siku nalutu kapal nekedena jampai waktu na terlambat 1 menit lewat kapal sesetnya lena. Begitu juga kita upan nama tu lesi ni pamasina puang Allah Ta'ala laba waktu tak dek nagaga waktu mapidece dek waktu makamala saleh. Itu sebabnya mega tolal kebuna kada farjina na amal salihan inna mukinung puang palesu ka paimang ta palesu ka paimang tu eloka makamala saleh. Sebab mata pena sudah yakin nek kita lambat ni laba di waktu na. Nah di mana itu rilino kita semua yang hidup sekarang ini rata Allah Maha Adil semua dikasih waktu 24 jam sehari semalam. Pada mana waktu dari Allah Ta'ala? Baik yang ada di selatan maupun yang ada di utara, di timur, di barat, sama semua waktu dikasih. Tinggal kita mau pergunakan berapa menit, berapa jam untuk ibadah kepada Allah. Sebab kau tahu, wiri 24 jam dikasih waktu 24 jam, 10 jam dipakai untuk Allah beribadah. Selebihnya dunia. Engkau tahu 24 jam dikasih hanya 1 jam untuk Allah. Selebihnya 23 jam dunia semata. Ada juga orang dikasih 24 jam 5 menit nak pakai untuk Allah Ta'ala. Ataukah paling setengah jam saja. Selebihnya lino semata. Yang lebih celaka lagi ada orang dikasih 24 jam dia akan pakai beribadah maka siul dari Allah Ta'ala lino semata. Ini rugi. Tidak ada
persiapannya untuk akhirat. Inilah yang paling jauh kata Imam Ghazali waktu yang lalu. Kemudian yang ketiga nasihat Imam Ghazali yang dari itu, apa yang paling besar aga kami nama lopo di sisi itu patawe maka pibali anak guru nama kada langit, ada kadang mengatakan gunung dan sebagainya. Tetapi kata Imam Ghazali bahwa yang paling besar di sisi manusia itu adalah nafsu. Nafsu kita itu iro nafsu dia kacau lopo. Napa ku lopo namu aga lo mana nala. Amu aga siaga na naruntu lo tu na tambai. Sampai-sampai kata Nabi, sehingga Nabi tak menengisi dia tahu iwereng engkana punewi dua darah ulau, ada dua ladang emas, dia tidak akan berhenti mencari ladang yang ketiga sebelum disuapi mulutnya dengan tanah bituana sampai dia mati nape paja. Begitulah sifat nafsu, senantiasa dari kongkana sedi lo pagendet dua, kedua lo pagendet telu, begitu seterusnya. Nekiemi bawa dingi redah hiro nafsu sangadina sifat qanaah dan sifat syukur. Mapasi kue dan syukuru dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang ketiga, wassalamu alaikum kemana hadir. Sementara yang keempat, maka Imam Ghazali, apa yang paling berat agak tosi kami na matana di sisi itu patawe. Ternyata wassalamu alaikum kemana hadir. Iro anak guruna Imam Ghazali api bali maka yang paling berat itu adalah gunung, sebongkah batu dan sebagainya. Ternyata nasihat Imam Ghazali yang paling berat di sisi manusia itu adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yesengnya amanah adalah satu tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tugas dan tanggung jawab ini pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Di dalam surah Al-Ahzab disebutkan inna aradal amanata las samawati wal ar wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Fa abaina ayahmilnaha, kan tetapi mereka menolaknya. Dia nyelok terimai, ia senyamana. Wasfaqna minha, mereka khawatir. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nekia manusialah yang tiba-tiba mau menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Maju pustok tongnya sengi rupa tahu we nagau bawa ngalena. Neseni makada anuat dingi pigau nekia nasia-siakan ni. Mereka dikatakan zaluman. Nese makada ia mesti jama sama dia cengi nak dek nalo mak gurui, dek nalo misengi. Makanya dikatakan jahula. Itulah yang paling berat di sisi kita sebagai manusia adalah amanah. Dan setiap kita ini diberikan amanah dalam bentuk apapun amanah itu. Baik amanah dari Allah, amanah dari sesama, termasuk amanah dari rakyat. Termasuk aku kemarin 14 Februari rakyat kita memberikan amanah kepada wakil-wakil, kepada pemimpin kita yang baru. Mereka semua akan memikul amanah dari rakyat. Dan apa kata Rasulullah? La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, tidak sempurna iman seseorang yang menyia-nyiakan amanah itu. Termasuk di mana? Engkau mana amanah dari Tuhan Allah Ta'ala berupa tugas melaksanakan ibadah, tugas menjalankan syariat agama. Itu semua adalah amanah yang harus kita laksanakan. Dan ini memerlukan pertanggungjawaban dari kemudian nanti. Kemudian yang kelima, wassalamu alaikum kaman hadir pakutanana Imam Ghazali dari itu, apa yang paling ringan? Aga nasak kami nama ringan. Ada yang jawab yang paling ringan itu bulu, kapas dan sebagainya. Ternyata jawaban Imam Ghazali mengejutkan. Maka dia yang paling ringan, yang paling ringan di sisi kita adalah meninggalkan salat hanya karena perkara dunia. Dan betul, inilah yang paling ringan yang dilakukan oleh umat manusia sekarang, khususnya di Selenge, hanya persoalan dunia semata saja, rela meninggalkan salat. Hanya persoalan dunia, persoalan cedemi,
tinggalkan urusan pelaksanaan salat. Pada dasarnya sumpajang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Majappo sumpajangnya merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Purana panasa Allah Ta'ala waktu dari sisi itu mata tepe. Oleh karena itu tidak ada tawar menawar. Ekore tole tu turaki, de tole tu dah liuki. Ekore tole kedo tu liu isyarat. Semua selama otak, selama akal masih berfungsi, wajib kita melaksanakan salat. Jadi masalah lebih kemana hadir, tidak ada tawar menawar yang namanya salat. Sampai-sampai ada hadis sahih yang mengancam kita, maka dah man taraka salat al-asri faqad habitat amaluhu. Siapa yang sengaja meninggalkan salat asar, sungguh dia telah menggugurkan amal-amalnya, pahalanya. Ini ancaman bagi kita, maka dah jangan sampai dengan sengaja kita meninggalkan salat, apalagi salat asar, dijaji siagai gana palang pahala pure pak depungan irut-urut tu mana paimang. Dan sangat disayangkan sekali dari kelemo pigawai nadik dari pigawai. Sementara malopo wasile na malopo hikmana di sisi atau tungata. Dan terakhir papasan dan nasihat yang melagasal untuk kita semua yang perlu kita renungkan dari itu, apa yang paling tajam agar nasa kami nang matareng. Ternyata masalah lebih ke kemana hadir. Kata Imam Ghazali, yang paling tajam bagi manusia itu adalah lidah kita. Mulut kita ini lilata Mega tahu si uno gara-gara lidah. Banyak orang saling bermusuhan gara lidah, gara-gara ucapan dan sebagainya. Itu sebabnya Nabi ingatkan, salamatul insan fi hifsil lisan. Asalamakan rupa tawe tak gatul boleh kui batena jagai wililana. Itu sebabnya kita perlu menjaga lidah ini dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita senantiasa ucapkan bicarakan ini memerlukan pikiran lebih dahulu. Serikamangi de na terpelese dilaya, serikamangi na de na solangi pada tarupa tahu. Akhirnya hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali saya ingatkan, mari kita renungkan 6 nasihat daripada Imam Al-Ghazali ini. Semoga kita bisa selamat di dunia hingga akhirat kelak. Tajagaiwi nafsuta, tajagaiwi amanata dan niyah, tajagaiwi waktuta, tajagaiwi sehingga amat ingin persiapkan diri, kemudian jaga salat kita dan jaga lidah kita. Semoga kita bisa selamat di dunia hingga di akhirat kelak insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala uzwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa yabittaqwa faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri barafi bi nafsihi wa sanna bi malatu sabbi bi qursi qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ighfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak wa bita'ati amma asyatik. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wa ya qadal hajat.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.